Halo, perkenalkan nama saya Nurmala Fadriani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tribungan. Coba sekarang kalian bayangin, kalian berdiri di depan banyak orang di mana semua mata tertuju pada kalian. Gimana perasaan kalian? Tegang nggak? Pasti kalian ngerasa jantung kalian tuh berdegup kencang, keringetan yang banyak gitu, dan semua kata-kata yang udah kalian siapin dari pagi, dari A sampai Z itu semuanya lenyap gitu saja. Coba ngaku, siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Tenang aja, kalian gak sendirian. Karena menurut penelitian dari Freedom Aware tahun 2024, sekitar 75% orang di dunia merasa gugup saat pertama kali berbicara di depan umum. Artinya, hampir semua manusia di dunia ini pernah ngalamin hal yang sama, termasuk pembicara profesional sekalipun. Tapi, rasa gugup yang pernah kita alami itu bisa banget loh dihilangin. Ada banyak cara buat ngilanginnya. Tahu caranya tuh kayak gimana buat ngilangin rasa gugup. Cuma kebanyakan dari kita tuh kayak punya rasa takut. Buat takut dihakimi, takut salah kata, takut lupa sama kata-kata kita tuh itu wajar. Lo kalian tahu, rasa gugup yang kita alami itu sebenarnya bisa jadi kekuatan loh buat kita kalau kita tahu caranya. Tapi kebanyakan dari kita tuh kayak lebih dominan rasa takut loh, takut dihakimi, takut salah. Padahal audiens tuh sebenarnya nggak seseram yang kita bayangin loh. Sebenarnya audiens tuh sebenarnya nggak seseram yang kita bayangin loh. Mereka itu datang bukan untuk menilai kita, tapi untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat. Audiens tuh sebenarnya nggak seseram yang kalian bayangin kok. Mereka datang bukan untuk menilai kita, bukan. Tapi buat mendengarkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Sebenarnya rasa takut yang kita rasain itu sebenarnya wajar loh. Itu tandanya bahwa kita peduli dengan apa yang kita sampaikan. Masalah rasa takut dalam diri kita itu sebenarnya wajar loh. Itu tandanya kita tuh peduli sama diri kita sendiri. Tapi masalahnya kalau rasa takut itu nggak bisa dikendaliin, itu bisa ngambat potensi kita loh, karena menurut Nuvo Resume tahun 2024, 60% pemberi kerja menilai kemampuan berbicara di depan publik sebagai keterampilan utama dalam berkarir. Jadi nih ya, public speaking tuh bukan cuma soal tampilan keren doang di panggung kayak, widih keren banget nih gue, enggak kayak gitu. Tapi itu semua tuh dinilai dari bagaimana cara kita menyampaikan ide, terus kayak kita mempengaruhi orang lain atau menciptakan sebuah perubahan. Coba deh kalian bayangin, kalau ide-ide di kepala kita ini nggak ada yang pernah disuarakan, mungkin di dunia ini gak akan pernah ada yang tahu seberapa besar luar biasanya potensi kita. Sayang banget kan kalau misalnya ide-ide brilian kita tuh kayak nggak didengar sama dunia. Sayang banget gak? Sayang dong, pasti sayang. Sekarang aku mau coba nih buat bagi-bagi cara gimana caranya mempersiapkan diri kita supaya nggak gugup buat berbicara di depan orang. Yang pertama, persiapkan diri kita dengan baik ya. Pertama nih, pahami topik yang akan kita pahami nih, topik-topik apa aja yang bakal kita sampaikan ke audiens. Terus kayak kita juga harus kenalin audiens kita tuh seperti apa dan sasarannya tuh kayak apa. Dan juga jangan lupa siapin nih struktur dari pembicaraannya, karena persiapan itu kunci dari semua rasa percaya diri kalian. Kalau misalnya kalian gak paham tuh materinya apa, kalian gak kenal audiensnya seperti apa, terus kalian gak nyiapin struktur dari pembicaraan, itu semua kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kayak, loh kalian mau ngapain di depan sini, audiensnya kayak gitu, pasti kayak gitu deh kalian rasanya. Kedua, latih diri kalian secara rutin. Dengan cara, coba kalian ya berlatih di depan cermin. Rekam diri kamu, dengarkan suara kamu. Gak apa-apa, ada rasa canggung di awal. Karena setiap pembicaraan juga ada gemeter, jadi gak apa-apa kalau misalnya kalian kayak, ih kok canggung banget sih ngeliatnya, lucu banget, jelek banget, kayak aneh banget. Kayak berbicara kayak gitu tuh kayak aneh banget, bukan kalian banget, itu gak apa-apa banget. Yang ketiga, ceritain pengalaman pribadi kalian. Kenapa bercerita? Karena menurut sebuah penelitian, cerita dapat membuat pesan yang kita akan sampaikan itu 22 kali lebih mudah diingat oleh audiens. Jadi, jangan takut buat berbagi pengalaman pribadi supaya apa
yang kita sampaikan itu tuh nyampe ke audiens. Yang terakhir, bahasa tubuh. Coba deh, kalian berdiri tegap, tersenyum, dan juga jaga kontak mata. Postur tubuh tuh sangat mempengaruhi loh, karena kadang dimana ada postur-postur tubuh tertentu kayak berdiri tegap tuh bikin kita jadi kayak lebih percaya diri loh. Terus kayak, oh iya nih, menunjukkan kalau kita tuh pede banget nih ngomong di depan umum. Dari cara-cara di atas, aku harap teman-teman bisa berbicara di depan publik secara luas, karena berbicara di depan publik itu bukan tentang menjadi sempurna aja ya teman-teman. Gak apa-apa kok kalau misalnya suara kalian getar, lidah kalian salah-salah ucap tuh gak apa-apa, karena keberanian dari dalam diri kita itu bukan diukur dari seberapa lancar kita bicara, tapi dari seberapa kuat kita berani buat mencoba lagi. Jadi mulai hari ini jangan tunggu sampai kalian percaya diri untuk berbicara di depan umum, tapi mulailah berbicara, maka kepercayaan diri kalian yang akan datang. Terima kasih buat semuanya yang udah dengerin, dan kalian harus ingat kalau suara kalian itu sangat berharga di dunia ini. Tolong digunain dengan sebaik-baiknya supaya dapat menginspirasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.